Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuliakan namanya, meninggikan Dia, karena kita tahu hanya Dia satu-satunya tempat kita bernaung, tempat kita bisa datang dan sujud di altarnya. Kita percaya Tuhan kita sangat-sangat luar biasa.
Kami percayakan semua ke dalam tangan kasih-Mu ibadah pagi hari ini Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tahu kekuatan di hidup kita bukan dari kita, tapi hanya Dia yang memiliki segala kekuatan. Mari kita katakan, kita percaya bukan karena melihat.
bersekutu bersama. Engkau ada Tuhan, karena Engkau menggenapi firman-Mu. 2 atau 3 orang hadir di tengah-tengah, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih mujizat-Mu yang kami perlu Tuhan, karena Engkau bergerak di dalam alam roh Tuhan, di dalam mujizat demi mujizat dan tanda-tanda heran. Roh Kudus, mari pimpin setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami digerakkan, diperlengkapi dengan firman-Mu Tuhan, yang berasal dari isi hati-Mu dan pikiran-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, bersabdalah buat kami semua, kami siap mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini di minggu terakhir bulan Mei, kita berkumpul kembali dengan keluarga kita di rumah saja, kita beribadah, kita menyembah Tuhan, dan kita percaya ketika kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan dan mengabulkan setiap doa kita. Haleluya, itu iman kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, minggu ini secara khusus kita merenungkan bagaimana Roh Kudus, Allah sendiri, pribadi Allah yang ketika mulai bergerak, mulai menyatakan kuasanya, mulai memimpin kita, mulai mendampingi kita. Kita merenungkan kembali bagaimana kelahiran setiap kita, kelahiran gereja kita, kelahiran gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini diinisiasi, dimulai oleh Roh Kudus sendiri yang bekerja lewat para rasul pada waktu itu, dan terus diteruskan sampai saat ini dan sampai pada akhir zaman nanti. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kehadiran gereja begitu penting bagi Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena gereja menjadi alatnya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus ingin tetap terus mengawal dunia ini. Tuhan Yesus tetap terus ingin mengawal murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus, dengan tanda-tanda yang heran. Para murid diperlengkapi dengan perkataan firman Tuhan ada dalam mulutnya, dan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Oleh karena itu pagi hari judul firman Tuhan saya beri judul Saat Roh Kudus Tercurah. Saat Roh Kudus tercurah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kehidupan kekristenan berarti bukan hanya kita itu percaya kepada Yesus saja, bukan hanya berarti kita dibaptis kemudian selesai, bukan hanya sekedar kita ikut pelayanan sedikit lah, kalau ada waktu pelayanan begitu saja. Tidak saudara, tapi kehidupan kekristenan kita artinya seluruh hidup kita, sepenuh hidup kita harus kita serahkan di dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan hanya separuh-separuh, bukan hanya setengah-setengah. Itu artinya apa? Artinya kita perlu membuka hati kita lebar-lebar untuk Roh Kudus, perlu membuka hati kita lebar-lebar untuk Roh Kudus, dan ditambah dengan penundukan diri kepada kehendak Tuhan, penundukan diri kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan, Tuhan berkata Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita kepada semua kebenaran yang ada. Yohanes 16 ayat 13 katakan demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita serahkan diri kepada Roh Kudus, karena kita tahu bahwa kita ini hidup untuk kebenaran. Kita sudah diubahkan dari hal yang tidak benar, dari hal yang keliru oleh darah Kristus di atas kayu salib, supaya kita ada dalam kebenaran dan kita bisa melakukan kebenaran itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tradisi gereja mengatakan minggu ini adalah hari Pentakosta. Di dalam bahasa aslinya bernama Hari Raya Shavuot Bapak Ibu. Oleh orang Ibrani diperingati secara meriah. Kenapa? Karena pada hari ini, pada minggu ini adalah hari panen raya Bapak Ibu. Di Israel sana panen raya, buah-buahan melimpah, dan mereka mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan mengawal setiap usaha mereka, percocok tanian di tempat mereka masing-masing dengan hasil yang melimpah. Oleh karena itu mereka mengucap syukur atas hari Shavuot itu saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari raya Shavuot sudah dituliskan dalam kitab Bilangan saudara. Dalam Bilangan 28 ayat 26 katakan demikian, pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan. Setiap bangsa Israel setiap kali memanen hasil panennya, mereka selalu mempersembahkan hasil pertamanya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur yang melimpah. Tetapi hari raya Shavuot bukan hanya memperingati hari raya panen, tetapi sesungguhnya adalah hari refleksi bagi seluruh bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka merenungkan pada hari itulah Musa turun gunung dengan membawa 2 loh batu
yang berisi 10 perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel yang menunggu di bawah di kaki Gunung Sinai. Bangsa Israel menanti-nantikan peraturan yang Tuhan berikan supaya mereka bisa mengerti bagaimana mereka harus hidup benar dan seturut kehendak Allah dan terhindar daripada murka Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah dalam 2 loh batu itu. Musa turun gunung, saudara, dan itu adalah satu kegembiraan besar. Kenapa? Ketika bangsa Israel menerima 2 loh batu itu, Tuhan menyatakan bangsa Israel pertama kalinya sebagai satu bangsa yang merdeka. Satu bangsa, bukan hanya pribadi lagi, tapi bangsa. Tuhan melihat secara bangsa, dan ini adalah indahnya, saudara. Luar biasa, yaitu ketika bangsa Israel dibentuk menjadi satu bangsa. Agar kebiasaan orang Yahudi pada hari raya Syavuot adalah mereka membaca 10 perintah Allah itu berulang-ulang kembali, dan mereka merenungkan kitab Rut, saudara. Ya, kitab Rut berbicara tentang panen raya dan bagaimana Rut akhirnya diperistri oleh Boaz. Satu kegembiraan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagi orang percaya, orang Kristen, hari raya Pentakosta adalah hari raya lahirnya gereja, hari raya lahirnya persekutuan. Karena firman Tuhan berkata mereka taat berkumpul bersama di satu tempat, one place, satu tempat, ya, bukan berpencar-pencar lagi, tapi satu tempat. Ini menunjukkan mereka satu hati, satu visi, siap menerima perintah Tuhan di atas loteng Yerusalem itu. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa kepada setiap mereka. Dan ini adalah satu visi baru, satu kehidupan baru, di mana sebelumnya para murid susah untuk bersekutu, susah untuk satu pikiran, tapi saat ini ketika mereka bersepakat menundukkan diri kepada Tuhan, mereka bisa menjadi satu di dalam satu tempat dan satu pergerakan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan mereka bersatu ini menandakan bahwa mereka sudah meninggalkan dosa-dosa mereka dan siap untuk satu kehidupan yang baru yang diberikan pada Tuhan. Dan kehidupan yang baru itu ternyata kita lihat, yaitu pemberian Roh Kudus sendiri bagi setiap mereka. Yang menjadi penghalang Roh Kudus tinggal di dalam hidup setiap para rasul adalah dosa-dosa mereka. Namun ketika mereka bisa menyatukan hati, tunduk pada perintah Tuhan, maka mereka bisa dibaharui oleh roh mereka, oleh Roh Kudus sendiri. Haleluya. Mari kita baca dulu nats kisah, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua itu berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya. Kita membaca, merenungkan bagaimana awalnya para murid diinisiasi, para murid
dijamah oleh kuasa dari Roh Kudus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita membaca kisah ini, kita melihat bagaimana kehadiran Roh Kudus dinyatakan bagi para muridnya pada waktu itu. Kita melihat yang pertama ada bunyi seperti tiupan angin, bunyi seperti tiupan angin yang sangat kencang pada waktu itu ketika mereka berkumpul di atas loteng itu. Kemudian kita melihat ada angin yang bergerak, angin, ruah, bahasa Ibrani atau pneuma, dalam bahasa Yunaninya itu berarti juga satu roh. Ya, pneuma itu roh yang hidup di dalam diri makhluk hidup, di dalam diri manusia, nafas. Ya, kemudian kita lihat ada lidah-lidah api yang turun di atas kepala para muridnya. Ini satu tanda kegerakan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita merenungkan lambang kehadiran Roh Kudus yang barusan kita baca itu, saya merenungkan inilah tanda satu yang bergerak, saudara. Saya merenungkan moda transportasi, tidak ada yang lepas dari tanda ini. Bapak, Ibu, lihat moda transportasi yang pertama adalah kapal, saudara. Kalau saudara melihat kapal itu pasti digerakkan oleh api, ya, oleh percikan api, oleh dinamo yang bergerak. Dan kapal juga digerakkan oleh angin, saudara, mengikuti arah angin. Yang tidak punya diesel, yang tidak punya alat pembangkit listrik, pasti memakai angin. Kita melihat pesawat pasti itu digerakkan dengan api, ada percikan api, ada dinamo api yang bergerak. Dan pesawat juga menggunakan moda angin, yaitu mengikuti dorongan angin, saudara. Dan semua transportasi darat pun juga menggunakan api, pasti juga dipengaruhi oleh angin. Kalau anginnya kencang, lebih kencang, dan sebagainya. Bapak, Ibu, jadi saya merenungkan bahwa lambang-lambang Roh Kudus itu menunjukkan satu yang bergerak, satu kegerakan. Oleh karena itu ini memiliki arti bahwa pada saat tanda itu diberikan, kegerakan orang-orang percaya, kegerakan gereja harus dimulai. Tanda-tanda ini tidak diberikan untuk orang pasif saja, untuk orang diam saja, tapi diberikan supaya orang ini bergerak. Bergerak untuk apa, saudara? Bergerak untuk melayani, bergerak untuk berbuat sesuatu bagi gereja Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk meneruskan amanat agung Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nanti kita minggu-minggu depan kita akan merenungkan bagaimana kegerakan awal dari Petrus menuai 3.000 jiwa secara luar biasa. Dan yang kemudian kita membaca adalah bahasa. Bahasa itu bicara komunikasi, saudara. Moda transportasi manapun pasti membutuhkan komunikasi. Lihat, kapal itu pasti membutuhkan mercusuar. Ada sandi-sandi yang merupakan bahasa. Bagaimana kalau tidak satu dalam bahasa, itu tidak akan bisa bergerak. Karena masing-masing orang punya keinginan masing-masing. Ingat Menara Babel, saudara. Menara Babel didirikan, kemudian dikacaukan oleh Tuhan dengan bahasa. Mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain, akhirnya bubar, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, betapa pentingnya komunikasi. Komunikasi itu menunjukkan satu visi, satu kegerakan. Bergerak dengan satu visi pasti akan mencapai tujuannya dengan baik, dengan tepat, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tanpa visi, tanpa komunikasi yang baik, tidak akan bisa dicapai. Ketika kita melihat tadi ada bahasa-bahasa, itu berarti komunikasi. Bahasa dari Roh Kudus adalah bahasa yang menyatukan. Bahasa yang menyatukan semua hati manusia kepada Tuhan yang pertama-tama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita merenungkan bahasa-bahasa yang lain, dan nanti kita tahu bahwa itu adalah bahasa Roh Kudus sendiri, bahasa Roh sendiri, tidak ada pun satu pun iblis yang bisa mencuri bahasa Roh itu. Dan hanya Tuhan saja yang tahu arti bahasa Roh itu. Ketika semua umatnya berdoa dalam bahasa Roh kepada Tuhan, maka semua menjadi doa-doanya, menjadi visi dan kerinduannya akan sampai kepada Tuhan, dan tidak ada satupun yang dicuri. Kalau kita memakai akal budi berdoa dengan bahasa kita masing-masing, itu masih bisa lepas. Tetapi dengan bahasa lidah, bahasa roh itu, semua doa kita akan sampai ke sana. Bapak, Ibu, saudara sekalian, apa hasilnya? Hasil yang dicapai, yang diketahui dan dilihat dan kita baca adalah orang-orang yang tercengang-cengang, saudara. Orang-orang bingung, kenapa para murid kok bisa mengerti bahasa mereka masing-masing. Tadi kita baca mereka berasal dari daerah-daerah yang cukup jauh dari Yerusalem, tapi mereka mendengar para murid berkata-kata dengan
dengan bahasa mereka sendiri. Mereka bisa memahami. Dari mana itu mungkin? Dari mana itu bisa? Bisa, saudara, karena Roh Kudus yang menjadi aktor di belakang semuanya ini. Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus yang menyatakan. Ketika hati semua orang yang ada di tempat pada waktu itu menyatukan diri, bersatu, terfokus kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bisa mengubahkan perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, perbedaan pikiran manapun dari setiap orang menjadi satu visi yang indah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang dikehendaki Tuhan, agar mereka semua bisa menjadi saksinya Tuhan. Tidak terkendala oleh bahasa, tidak terkendala oleh apapun, tidak terkendala oleh kelemahan-kelemahan ucapan mereka. Tetapi ketika mereka berbahasa roh, berbahasa lidah, maka Tuhan akan menerjemahkannya kepada semua bangsa, sehingga orang bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, kalau kita melihat latar belakang para murid, mereka bukan orang pintar, mereka adalah nelayan-nelayan biasa saja. Rasanya nggak mungkin mereka belajar banyak bahasa demikian, tetapi apa yang terjadi sungguh-sungguh mencengangkan. Itu hanya karena Roh Kudus sendiri, dan mereka bisa berkata bahwa dia tanpa Roh Kudus tidak mampu melakukan apa-apa. Tidak ada perkara yang bisa dia lakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Dengan ini para murid akan terbuka matanya dan hatinya bahwa mereka membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara, ketika Roh Kudus tercurah bagi setiap kita? Roh Kudus tetap tercurah bagi Anda dan saya. Roh Kudus terus akan tercurah bagi gerejanya sampai kegenapan waktunya dia datang kedua kali di tengah-tengah kita. Mari belajar bersama. Yang pertama adalah menembus batas logika. Ketika Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, setiap orang percaya, tidak akan ada mampu logika yang bisa mengerti, yang bisa menerjemahkan bagaimana karya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus bergerak, berkarya dengan yang namanya mujizat. Dengan yang namanya mujizat, sekali lagi saya katakan, mujizat adalah tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang heran. Dan kita melihat glosolalia tadi, dari kata glosa dan lalei, yaitu bahasa perkataan, komunikasi antara manusia kepada Allah. Yang sebelumnya tidak mungkin manusia itu bisa berkomunikasi dengan Allah demikian lancarnya, bisa curhat dengan Allah, terbebas dari gangguan apapun, terbebas dari orang-orang yang mencoba mengerti. Hanya Allah saja yang tahu. Dan ini yang terjadi pada saat Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Kita memiliki kemerdekaan untuk berdoa, kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahta Allah di tempat tinggi, dan Tuhan pastikan mendengar semua seruan doa-doa kita. Haleluya. Bergerak menembus melampaui logika kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Roh Kudus tidak bisa dilogika, karena dia Allah sendiri. Dia tidak masuk dalam perhitungan-perhitungan pikiran kita. Kalau kita mengizinkan dia bergerak, berhentikan logika pikiran kita, akal budi kita. Mari beri kesempatan Roh Kudus yang supranatural itu, yang ilahi itu bekerja dalam hidup kita. Dan ingatlah selalu bahwa orang percaya adalah orang-orang yang ilahi. Ya, hai kaum manusia Allah, kata Paulus kepada Timotius, kita ini adalah manusia Allah, bukan manusia duniawi, bukan insani belaka, tapi kita memiliki keilahian. Dan izinkan keilahian itu dibangkitkan oleh Roh Kudus sendiri, sehingga kuasa-kuasanya bisa digerakkan di dalam hidup kita, sehingga orang-orang lain bisa melihat sungguh dahsyat pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari bergerak bersama Roh Kudus yang melampaui segala akal itu. Mari percaya mujizatnya masih terjadi. Ketika kita berdoa, kita minta mujizat Tuhan, kita minta tanda-tanda yang heran, kita minta kita dipakai untuk alatnya, untuk menyatakan kerajaannya seperti Yesus dulu menyatakan kerajaan Allah dengan tanda-tanda heran dan mujizat, selain dengan perkataan, dengan firman-Nya Tuhan. Bapak, Ibu, mari kita sungguh-sungguh bersama dengan Roh Kudus. Saatnya dia bergerak, saat di akhir zaman ini dia bergerak secara luar biasa. Yang kedua, apa yang terjadi saat Roh Kudus tercurah, yaitu para murid diperlengkapi untuk melayani. Equitus
serve, diperlengkapi untuk melayani. Roh Kudus itu sebagai satu perlengkapan. Kuasa-kuasa, karunia-karunia dicurahkan dengan segala manifestasinya adalah perlengkapan supaya kita bisa menginjil, supaya kita bisa merebut jiwa-jiwa, supaya kita bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya, yang letih, lesu, dan beban berat dengan berbagai karunia yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan setiap orang percaya hanya dibutuhkan satu saja, yaitu kerinduan, rindu dan haus dan lapar akan karunia-karunia itu. Maka dia akan diperlengkapi, dia akan mendapatkan semua itu. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda dan saya setiap orang percaya akan menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, perpanjangan kakinya Yesus sendiri, perpanjangan mulutnya Tuhan untuk mengatakan apa yang menjadi kehendaknya. Kita akan dijadikan nabi-nabinya Tuhan di akhir zaman ini. Karena Tuhan ingin terus berbicara bagi semua umatnya, semua manusia di muka bumi ini. Dan biarkan Roh Kudus berbicara lewat mulut kita, perkataan kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, maka kita melihat perkataan kita akan dibangun menjadi satu perkataan yang penuh pengharapan, perkataan yang penuh dengan penasehatan. Dan orang-orang yang ketika mendengar perkataan kita, doa-doa kita, maka mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa mujizat itu masih ada. Kita diperlengkapi untuk melayani. Roh Kudus diberikan bagi setiap orang percaya yang siap bergerak, yang siap melayani. Dan yang sesungguhnya Bapak Ibu, orang percaya itu bertobat, dibaptis untuk melayani. Kita hidup baru itu untuk melayani, bukan untuk santai-santai. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau melayani, iblis akan mengambil kita kembali. Dia bisa mencuri hati kita dan membalikkan kita akan kembali ke jalan yang tidak benar. Oleh karena itu kita itu dilahirkan baru, dilahirbarukan untuk satu pelayanan, untuk melayani. Maka mau tidak mau kita perlu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus sendiri, kuasa dari tempat tinggi. Oleh karena itu sediakan diri kita. Pagi hari ini buka hati kita, terima jamahan Roh Kudus, terima pembaharuan Roh Kudus, dan terima tanda-tanda ajaibnya, tanda-tanda yang heran. Bukti bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh berkenan memakai setiap kita. Kita perlu menundukkan diri, kita perlu memakai jubah kekudusan, karena Dia adalah Allah yang bisa didekati dengan kekudusan. Apa yang terjadi saat Roh Kudus tercurah? Yang ketika para rasul penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa roh, saudara, berbahasa lidah, penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa lidah, saudara. Haleluya! Mereka ini dipenuhi, saudara. Mereka hanya berdoa, membuka hati, penuh kerinduan, dan kemudian Roh Kudus be-filled, memenuhi hati mereka, memenuhi seluruh hidup mereka. Mereka dipenuhi dari kuasa dari tempat tinggi. Dan perkataan dipenuhilah adalah satu perintah, yang suatu keharusan bahwa mereka sudah haus. Dan Tuhan tidak pernah mau mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Dia. Haleluya! Roh Kudus memenuhi setiap orang yang haus dan lapar. Namun kita tidak bisa pasif saja. Ketika kita dipenuhi, kita harus bergerak. Kita harus mengaktifkan, mendaya gunakan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, di dalam hari-hari kita, sebagai gaya hidup kita. Kalau kita sudah diberi karunia, kita harus bergerak mempraktekkan karunia itu. Kalau kita sudah diberi bahasa lidah untuk menyembah, memuliakan Dia, setiap orang percaya perlu berdoa di dalam bahasa lidah setiap waktu. Karena dengan demikian kita menggerakkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus bergerak aktif dalam hidup kita, kita pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pasti membawa dampak bagi banyak orang, karena Dia Allah sendiri yang bergerak. Oleh karena itu jangan nanti kita renungkan di kemudian, jangan padamkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Biarkan api itu terus menyala. Let the fire on. Yes. Biarkan api yang dari atas, yang dari surga itu terus menyala dalam hidup kita. Itu butuh usaha kita untuk terus memelihara agar api itu tidak padam. Iblis tentunya ingin terus-menerus berupaya memadamkan api Roh Kudus yang diberikan atas hidup kita. Bahkan seringkali nanti kita renungkan, iblis itu menyamarkan, memartikan api-api asing, ya, seperti yang dilakukan Nadab dan Abihu di dalam Imamat pasal 1, saudara. Nanti saudara bisa baca. Ya, bagaimana persembahan Nadab dan Abihu ini bukan api yang dari surga, api yang memperkenan, tapi api yang asing.
Dan seringkali ya kita mencampurkan dengan api asing, yaitu kehendak-kehendak kita sendiri, pikiran-pikiran, keinginan-keinginan kita sendiri. Maka mari kita biarkan api Roh Kudus tetap terus menyala dengan kerinduan, dengan motivasi hanya menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk menjadi alatnya saja. Saudara, ketika kita biarkan api Tuhan, apa yang terjadi di ayat 13? Mereka disindir, saudara. Mereka dibully, dikatakan apa? Mereka sedang mabuk oleh anggur manis, saudara. Orang-orang yang tidak percaya menuduh para muridnya mereka sedang mabuk, saudara. Orang kalau kebanyakan minum anggur itu mestinya mabuk. Tetapi Paulus menegaskan mereka tidak mabuk, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18 katakan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para murid tidak penuh dengan nafsu seperti yang dikatakan tadi, tapi mereka bisa mengendalikan dirinya. Kepenuhan Roh Kudus beda dengan mabuk anggur, saudara. Memang orang minum anggur dipenuhi dengan anggur, ya. Sama dengan Roh Kudus juga memenuhi hidup kita. Tapi yang satu dipenuhi anggur yang dari dunia ini, tapi satu dipenuhi dari Roh Allah sendiri. Allah sendiri. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus bisa menguasai dirinya. Tapi orang yang dipenuhi dengan anggur akan kehilangan penguasaan diri. Sehingga kita bisa melihat orang yang mabuk itu seringkali bertengkar, tidak mampu menguasai dirinya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, mari kita bawa diri kita untuk dipimpin dalam kehidupan roh, ya. Jangan kita berkata itu tidak mungkin, mujizatnya itu tidak mungkin, sudah tidak ada lagi. Kita harus percaya dan sungguh-sungguh percaya Tuhan terus-menerus masih mengerjakan mujizatnya lewat kehidupan orang-orang percaya. Mari kita percayai, serahkan diri kita. Jangan pakai kekuatan akal kita terus, tapi biarkan Dia bekerja dalam hidup kita, maka kuasanya akan tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Apa yang terjadi saat Roh Kudus tercurah dalam hidup kita? Yang pertama, Dia akan menembus segala batas logika kita. Dan yang kedua, kita siap diperlengkapi untuk melayani. Dan perhatikan, Dia akan memenuhi hidup kita, membaptis kita, karena Dia adalah Parakletos, Sang Penolong. Para dan kletos, orang yang berjalan di samping kita, menemani kita. Penuhkan hidup kita dengan Roh Kudus, dan kita akan diperlengkapi dengan kuasa, dengan karunia. Yang pertama adalah karunia berbahasa lidah, berbahasa roh untuk menyembah dan memuliakan nama Dia. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita minta Roh Tuhan, Roh Kudus, penuhi hatiku sekarang, Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Jamah hatiku Tuhan, jamah hidupku Tuhan, ubah hidupku Tuhan. Mari bawa kami semua ke sungai-Mu Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Engkau. Kami mau hidup baru bersama-Mu Roh Kudus. Jangan lepaskan kami Tuhan, pakai kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi alat-alat-Mu yang hebat di akhir zaman ini. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari datang pada Tuhan, saya buka hatimu, buka hati setiap kita yang ada di sini. Fokuskan dirimu pada Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus bekerja. Roh Kudus akan menjamah setiap engkau. Walaupun kita terpisah jalan, Roh Kudus tak dibatas berapa. Dia bisa menembus segala kemustahilan. Dia bisa menembus jalan, menyatukan hati
Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersama jemaat-jemaat-Mu di rumah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Kami menaikkan syafaat buat bangsa kami Tuhan, buat kota kami Tuhan, buat lingkungan kami, buat Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami bersepakat Tuhan untuk berdoa buat Indonesia Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan, dari mulai presiden Tuhan, wakil presiden, dan pembantu presiden, para menteri Tuhan, seluruh pejabat tinggi Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami bersepakat Tuhan. Turunkan kuasa-Mu Tuhan, turunkan hikmat-Mu Tuhan, turunkan mujizat-Mu Tuhan. Buat pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin Indonesia ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan dilanda dengan wabah penyakit Tuhan. Saat ini Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, menyatakan tangan-Mu Tuhan, menyatakan lawatan-Mu Tuhan. Perkara yang besar terjadi Tuhan buat Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan. Oh Tuhan, perkara-Mu akan terjadi Tuhan buat Indonesia Tuhan. Dan Indonesia Engkau bebaskan Tuhan dari segala masalah yang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau beri hikmat-Mu Tuhan buat pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, untuk menggerakkan Indonesia Tuhan. Biar hikmat-Mu sendiri yang Engkau limpahkan Tuhan atas mereka semua Tuhan, untuk memimpin roda Tuhan perputaran di pemerintahan ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta ini Tuhan, buat kota Semarang Tuhan yang kami singgah ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau pulihkan kota kami tercinta ini Tuhan seperti dulu lagi Tuhan, normal kembali Tuhan. Boleh kami beribadah, berkumpul lagi di tempat ini Tuhan, bukan di rumah kami, tapi akan kembali Tuhan ke rumah-Mu Tuhan, untuk bersatu hati, untuk bersekutu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Sebab hanya Engkau sendiri yang layak ditinggikan Tuhan, sebab Engkau sendiri yang layak kami muliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan saat ini Tuhan kami bersama jemaat Tuhan, kami patahkan kuasa iblis, kuasa roh-roh jahat Tuhan, yang akan menghancurkan kota kami, yang akan menghancurkan bangsa kami Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus kami usir Tuhan dari kota kami Tuhan, dari negara kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun buat kota kami, buat negara kami Tuhan, buat bangsa kami Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dan Indonesia Tuhan, kota Semarang khususnya Tuhan, Kau pulihkan Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita-Mu, sehingga kemuliaan-Mu turun atas kota kami, atas bangsa kami, atas negara kami, dan di bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat GBT Kaungalian Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat yang saat ini beribadah di rumah Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau menjamah hati yang terbuka Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, untuk terbuka untuk kehadiran-Mu Tuhan. Engkau menjamah dengan damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan, sampai Engkau datang kali yang kedua Tuhan. Engkau memberkati setiap aktivitas Tuhan. Engkau memberkati setiap langkahnya Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau berkati Tuhan api yang daripada-Mu Tuhan, untuk selalu setia, untuk selalu Tuhan setia senantiasa menantikan janji-Mu Tuhan, sampai Engkau datang yang kali kedua Tuhan. Dan kami akan selalu setia Tuhan, sampai Engkau tidak ada alasan lagi untuk tidak menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, dimanapun apapun aktivitasnya Tuhan. Saat ini Engkau menjamah Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sempurnakan Tuhan, Engkau angkat sakitnya Tuhan. Oleh karena pilih-pilih Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sembuhkan penyakit, segala penyakit yang ada di dalam tubuh saat ini Tuhan, Engkau angkat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau tambah kekuasaan-Mu Tuhan. Terima kasih sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau sanggup mengembalikan Tuhan tubuh yang sakit menjadi sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja permanen Tuhan, yang saat ini Tuhan bertahap-tahap untuk pengurusan izin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau lancarkan setiap perizinan Tuhan, Engkau lancarkan Tuhan setiap apa yang menjadi prosedur yang ada Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap panitia yang sudah bergerak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
supaya kami tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan kami, Engkau akan memberkati setiap kaki yang melangkah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Engkau akan selalu nyatakan sehingga kami boleh terheran-heran tiba waktunya Tuhan Engkau menggenapi apa yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami juga merindukan untuk peribadahan di gereja GBTK Ongalian Tuhan, untuk kembali seperti dulu lagi dan akan menuai jiwa-jiwa yang banyak Tuhan, akan jiwa-jiwa yang saat ini Tuhan mungkin tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami siap menampung Tuhan, kami siap membimbing dan kami siap bersuka cita bersama Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau tambahkan selalu iman-Mu, Kau tambahkan api-Mu, Kau selalu tambahkan hikmat-Mu Tuhan untuk selalu mengajar kami, untuk selalu mengajak domba-dombanya untuk selalu mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sudah beracara dari awal pertengahan sampai saat ini, dan Kau juga menjamah setiap telinga yang mendengar Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan pujian syukur, doa syafaat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih, mari kita siapkan diri dan hati kita untuk tetap terus taat kepada pemerintah. Kita siapkan juga gereja Tuhan untuk norma yang baru yang disebut new normal kembali. Mari kita nantikan pemerintah apa yang menjadi keputusan bagi gerejanya, dan kita tetap terus berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar apa yang terbaik yang menjadi kehendak Tuhan yang diwakili oleh pemerintah kita terjadi bagi gereja kita. Bukan setiap orang percaya terus membangun Roh Kudus dalam hidup kita, karena kita akan dijadikan saluran berkat. Mari minta hikmatnya selalu, agar kita tetap terus boleh menyembah, boleh beribadah kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah melihat siaran ini, yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, yang sudah menerima jamahan Roh Kudus, menerima karunia-Nya. Tetap terus berdoa, rendahkan hati bersama dengan keluarga, minta supaya kepenuhan Roh Kudus terjadi terus-menerus di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau minta berkat Tuhan sebelum tinggalkan waktu ini untuk ibadah, biar Dia memimpin setiap kita. Mari kita angkat dua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua terima berkat